sosial. Salam persahabatan. Salam Aditya Karya Mahatmayada. Karang Taruna Trisula. Jaya, luar biasa. Makanya ketika proses itu anak-anak itu sempat ngomong ini, Pak, enten lomba Karang Taruna, Pak. Ya nggak apa-apa, tapi ya sing kok kirim profilnya ya sing kegiatan sing kok lakoni. Karena begitu saya tak paham di sini apa sih Karang Taruna ini, maksudnya lomba ini apa yang dulu ternyata ini Pak Sekretnya sudah mengurus karantina kabupaten. Ini kabupaten. Makan ketan di warung kopi. Bunga mawar indah warnanya. Selamat datang di Desa Padangasri. Semoga berkenan dan terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Bapak Tri Raharjo Murdianto, SSDP MAP, atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Bapak Kediri beserta rombongan. Yang kami hormati Camat Jatirjo Bapak Harvendi Setia Braja, SSTP MSI. Yang kami hormati Kepala Desa Padangasri Bapak Bahaudin SIP beserta segenap perangkat desa. Yang kami hormati Ketua Karang Taruna Surya Majapahit Kabupaten Mojokerto, Saudara Agus Supriyanto SH. Yang kami hormati Ketua Karang Taruna Kota Kediri,
Yang kami hormati Ketua Karang Taruna Trisula Desa Padangasari beserta anggota. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana karena beliaulah yang telah menuntun kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Malas Karang Taruna. Acara yang ketiga pembacaan doa. Acara yang keempat sambutan Kepala Desa Padangasari. Acara yang kelima sambutan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Acara yang keenam sambutan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri. Acara yang ketujuh paparan Ketua Karang Taruna Trisula Desa Padangasari. Dan acara yang terakhir sharing session atau kunjung lapangan. Sebelum acara kita lanjutkan, mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Malas Karang Taruna. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaanku.
diri kita semua. Cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Bersatu, berpadu, bersama Karang Taruna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha minka min awwalil afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syi'at wa tarfa'una biha indaka 'an darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya sambutan Kepala Desa Padangasih kepada Bapak Baharudin SIP. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, yang kula hormati rombongan saking Kediri, Dinsos dan Karang Taruna Kediri yang sangat luar biasa. Kota Kediri ini, kalau waktu lomba kepiro Kota Kediri, dak. Wah, ini berat gitu kan. Ini yang dihormati Bapak Kadinsos Kabupaten Mojokerto beserta jajarannya, yang dihormati pengurus atau Ketua Karang Taruna Kabupaten Mojokerto beserta jajarannya, yang kami hormati dan sangat saya banggakan teman-teman rekan perangkat desa Padangasih, dan tak lupa Karang Taruna ini sebutannya apa? Sahabat rekan-rekannya. Oh, Mas Mbak ini. Masih cantik. Yang kami hormati, sangat-sangat saya banggakan, saya cintai mas-mas dan mbak-mbak Karang Taruna. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat barokahnya, sehingga pada pagi hari ini atau pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junior kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang menghormati, yang mriki saya niki saged bahasa Jawa. Yang menawa Kediri mboten saged bahasa Jawa. Kalau Kediri mawon. Bapak Ibu yang hormati, di sini saya sebagai Kepala Desa Padangasih ngaturaken sugeng rawuh atau selamat datang. Nek jare Mbak Nia ini welcome ya. Ono bahasa Inggris bareng ngeri membawa acara kepada rombongan saking Dinas Sosial Kota Kediri dan juga Karang Taruna Kota
desa Ngampel nih, Ngampel, kelurahan Ngampel, kota Kediri. Dan juga kula ngapunten sangat bek menawa jenengan jauh-jauh ke Kediri ternyata tidak sesuai dengan angan-angan panjenengan sedaya. Kaya wah iki nang Padang Asri iki ngene. Mungkin niku bagian dari ndadekno gelone panjenengan saya kula nyuwun agung pangapunten, di samping juga dalam ketika menghormat baik tempat maupun pasugatan kula nyuwun agung pangapunten. Keranten begitu kemarin kami dapat surat bahwa mau ada kunjungan dari Karang Taruna Kota Kediri atau Dinsos Kota Kediri. Saya juga ketika saya lihat waktunya Kamis jam 9, soalnya kalau hampir rata-rata ketika jam sekolah kami tidak bisa maksimal menyambut panjenengan karena hampir rata-rata anggota atau teman-teman Karang Taruna itu di usia sekolah. Jadi aku kok Kemis jam 09.00 bisa. Soalnya mungkin kami juga menyadari ketika masuk ke nominasi 6 besar kemarin, ketika saya lihat itu di atas kami atau di atas kami ada kota Kediri, salah satu desa di kota Kediri. Aku rada mir-mir, dek wah iki ngapunten cara bahasane niku. Saya itu secara visual saya itu sering ke Kediri, Bu. Anak saya itu di Lirboyo. Jadi saya sering. Jadi saya melihat baik dari segi fasilitas maupun kualitas mungkin panjenengan ini jauh di atas kami. Karena kami melihat jadi kantor balai desa ini mereka itu kantor kelurahan bukan yang sing elek Ibu. Lho malah nek kota niku wetan niku dari pojokan niku kelurahan apa niku. Iki kaya sempat saya ngomong Pak Jare kantor kelurahan Kediri lho. Mungkin kaya hotel bintang 5 ngoten nek ningali pagere niku. Karena begitu kami masuk, tapi mungkin kalau di desa kami memang ini dari segi fasilitas dan kualitas mungkin kalah jauh dari peserta-peserta lain. Tapi di desa kami atau di kabupaten kami ini punya satu nilai plus, yaitu kebersamaan dan sinergitas. Mulai dari Kadinsos yang memberikan support yang sangat luar biasa, baik dari dan juga Ibu Bupati dari pengurus Karang Taruna. Ketika kami mempersiapkan itu, beliaunya itu hampir tiap malam itu datang ke desa kami, Pak Kadinsos ini ngecek opo persiapannya. Karena juga mendampingi anaknya opo sampai berangkat pun kami dikawal sama Pak Bos, dan jajarannya dan Pak Kabid dan Pak Kasihnya ngawal kita sampai ke provinsi, ke tingkat provinsi. Dan juga memang di desa kami untuk Karang Taruna atau anak-anak Karang Taruna memang kayaknya opo sih sing dilombakno kok iso dadi koyo ngene. Dan kami di tahun ini beberapa kali mengikuti lomba. Salah satunya kami ikut lomba gotong royong. Makanya dapat nomor kali ya Mas Teguh. Dapat juara 2. Makanya ketika proses itu anak-anak itu sempat ngomong ini, Pak, enten lomba Karang Taruna, Pak. Iya nggak apa-apa, tapi
kok kirim profilnya ya sing kegiatan sing kok lakoni. Karena begitu saya tak paham di sini apa sih Karang Taruna ini maksudnya lomba ini apa yang dino. Ternyata apapun bentuk kegiatan Karang Taruna baik dari UEP, baik dari pendampingan, baik dari nopo, semua muaranya harus ada unsur sosialnya gitu. Karena di bawah naungan dinas sosial. Nek seumpamanya di bawah naungan dinas tenaga kerjaan, ya sejumlah muaranya. Tapi memang ternyata itu adalah yang dimiliki desa kami. Peran serta anak-anak muda di sini sangat luar biasa. Di sini ada kebetulan namanya koin NU. Koin NU itu dari ngumpul receh sampai bisa beli tanah, sampai bikin gedung, masih dalam proses untuk gedungnya. Karena dia dari mengumpulkan duit 1.000, 2.000, anak saya 500. Dan saya tokoh-tokoh niku nang ngekei saya itu goi sampai metune akeh yang Jadi peran serta anak muda itu makanya gotong royongnya kami itu sangat bagus. Di sini juga ada dari segi keagamaan Izhari, regenerasinya di desa kami ini paling besar se Kabupaten Mojokerto. Izhari itu seni hadra. Seni hadra mulai dari kelas 2 MI sampai umur tak terbatas. Dan sekitar ada 66 berapa Basri? Sekitar 120-an ya. Itu anak-anak muda. Karena apa? Desa sebetulnya hanya yang luar biasa sebetulnya bukan kami, bukan saya, bukan desa, bukan apa, tapi orang sekeliling kami lah yang sangat luar biasa. Karena begitu anak-anak muda, ya wis kegiatanmu bendinane opo itu lebokno profil. Ketika opo kok lha seumpamane masuk nang opo lha ditinjau terus ternyata gak ono opo-opone dadi beban. Makanya begitu masuk nang nominasi 3 besar, masuk kami nyantai. Bahkan sampai anak-anak muda itu ngopo nih Pak pada ngasih kok iso juara. Ya apa maneh awak mau ngaku dhewe gak ngerti pada ngasih juara. Ternyata apa? Sing kok lakoni bendino iki. Sing kok lakoni bendino iki. Koyoke awak dhewe ya biasa. Tapi ternyata bagi daerah-daerah atau desa-desa lain ini sangat menarik bagi mereka. Karena di Ngapunten salah satu anak muda sini permasalahan anak muda selain dari gadget ada sama yang tidak kalah rada mengerikan yang mulai merambah ke anak muda. Chip nanti semerep chip slot. Nek maduk-maduk berarti rada tahu ngeslot. Dan saya tidak pernah bilang tidak ketika anak-anak itu punya ide-ide atau kegiatan apapun, saya tidak pernah bilang tidak. Yo, ojo khawatir, butuh apa tak dulu. Gagah Pak teng jopo ngomong. Nek jero omah mikir iki apa. Saya itu tidak pernah. Dan anak-anak sini hampir rata-rata mandiri. Nggih ngapunten, di era milenial seperti ini, terus terang saya sampaikan di beberapa dari pertemuan, nama Karang Taruna itu sebetulnya kurang milenial. Makanya Mas. Jadi anak-anak muda itu bahkan gawe jeneng anak lanang, bahkan grup Padang. Di sini ada 3 dusun, ada grup anak lanang, ada grup pedapan pemuda rambut. Datang Pak Camat niki Pak Camat kula sing energik nggih sing ganteng dhewe. Kasih bujang dari Mas Teguh.
Niki pun dangu nggih kalau cerita nggih. Apa nama? Cekap apa Mas Teguh? Napa? Jadi anak-anak itu saya kasih kebebasan untuk membuat sebuah wadah untuk berkreasi dan mencurahkan ide-ide kreatif mereka. Tapi ketika desa punya hajat, desa punya acara, desa punya kegiatan yang skalanya desa, bahasanya Mas Teguh niku, ketika desa memanggil semua harus di bawah naungan Karang Taruna. Makanya nopo kita ngapunten beberapa sampai Mas Ketua Provinsi Jawa Timur Mas Agus Pak Agus Maimun niku kaget kok iki temenan ta iki arek-arek anu sak mene-mene iki bener-bener Karang Taruna ta. Mungkin niki Pak niki mungkin secara garis besar seperti itu menawi jenengan kerso mirsani mangke teng lapangan monggo apa yang tadi mungkin nanti di video ketika dipaparkan oleh Mas itu menawi jenengan kerso teng nggih boten teng lapangan teng lapangan futsal enten teng produksi helm dan Mas itu niki memang napa kopi kabejan niki enten kopi kabejan terus macam-macam lah mungkin nek kula nyebutane iki kabeh nggih nggih mungkin itu secara garis besar pemaparan atau apa yang bisa saya sampaikan. Ngapunten Pak menawi dalam rati dangu niku panjenengan diengken nang Pak Camat Bugis sampean ngomong-ngomong Pak Camat sikire sampai teko. Idina shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Acara selanjutnya sambutan Camat Jatirejo kepada Bapak Harvendi Setiabraja, SSDP MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan dari Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, juga ada dari Kota Kediri. Yang saya hormati Pak Kades Padang Asri, Karang Taruna, baik yang dari Kediri maupun dari Mojokerto. Bingung saya tadi dadaan ini sebenarnya. Saya habis medical check up, agenda rutin tahunan untuk pejabat kepala kantor karena ada medical check up ini tadi di RSUD Sukandar, Sukandar Mojosari. Punten sedikit telat. Mukadimahnya ke depan karena waktu semakin siang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang di Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Desa Padang Asri, Kecamatan Jatirejo. Sebenarnya saya ini juga nggak jauh-jauh dari orang Kediri. Ibu saya juga orang Kediri, Bapak Ngeronggo. Ngeronggo. Jadi bahasa Kediri mungkin juga nggak aneh lah dari saya ya. Tapi ya saya nggak pernah hidup di sana cuma. Tapi saudara masih banyak. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan tadi Pak Kades otomatis sudah menceritakan banyak terkait Karang Taruna Desa Padang Asri. Seperti yang disampaikan tadi mungkin juga banyak komunitasnya atau wadahnya, bagaimana caranya menggerakkan, bagaimana caranya memfasilitasi, dan yang penting adalah melestarikan semangat para pemuda. Nah, seperti itu.
karena tentunya pemuda itu ingin diakui eksistensinya. Mbuh ya apa caranya kan gitu, karena setiap generasi mungkin ada Gen Z, Gen X, Gen Y memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Tentunya kita sebagai pemerintah harus bisa menangkap ini termasuk gen apa dan peluangnya kemana dan caranya memberdayakan kemana, ya seperti itu. Pak Kades ini pun di Gus, di Kades, di Guru, komplit ya Pak Kades, di dukun, guru kami. Jadi tidak banyak yang ingin saya sampaikan, semuanya tetap dalam berproses. Jadi Pasang Asri pun saya pikir terus berproses kan gitu ya Pak Kades ya. Mungkin nanti sambil di lapangan atau kaki kunjungan lapangan atau seperti apa, kami harapkan juga dari teman-teman Kediri ini bisa memberikan ilmunya. Misalnya, Pak, kita di sini seperti ini, loh, kayaknya yang di tempat kami ini Pak, mungkin ini bisa optimal lagi. Nah, seperti itu. Itu yang diharapkan juga dari kami supaya kami juga bisa tetap meningkatkan dan berprogres ke arah yang lebih baik. Seperti itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kami telah telat, dan sekali lagi yang mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto atau yang mewakili Pak Camat Jatirejo, Bapak Kades Padang Asri, rekan-rekan jajaran Dinas Sosial dan teman-teman dari kelurahan dari Desa Padang Asri dan mas-mas mbak-mbak dari Karang Taruna, kelompoknya namanya Karang Taruna Trisula Desa Karang Asri, Padang Asri. Mohon maaf, saya mewakili Kepala Dinas Sosial Kota Kediri menyampaikan salam untuk seluruh rekan-rekan yang ada di sini, dan saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas sungguh-sungguhnya yang sudah diberikan kepada kami. Mohon maaf bila kami merepoti panjenengan semuanya, karena yaitu tadi ketika masuk 6 besar itu Kota Kediri ada di urutan pertama. Ternyata setelah kunjungan Kota Kediri terjun bebas ada di urutan ketiga. Nah, dari situlah kami ingin ngangsu kawruh di Desa Padang Asri ini. Apa yang kurang pada kami sehingga yang awalnya nilai kami secara administrasi tertinggi, tapi pada kenyataannya Desa Padang Asri dengan kelompok Karang Taruna Trisula yang menjadi terbaik nomor 1 se-Jawa Timur. Saya pribadi maupun secara kedinasan mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih, karena ternyata dari keterangan Pak Agus yang dari Dinas Sosial ikut pertama kali lomba langsung juara. Tepuk tangan lah. Tidak menyangka, saya yang sudah pontang-panting dari tahun-tahun kemarin ikut lomba yo panggah kalah yo. Opo kenapa? Ternyata
salah satu yang membuat kami kalah telak hanya pada dukungan pemerintah daerah. Dan itu menjadi tugas kami, harus segera kita perbaiki. Juga dari usaha ekonomi produktifnya masih kurang. Namun memang dari sisi untuk pelayanan kesejahteraan sosialnya sudah dirasa cukup, hanya pada dukungan pemerintah daerah dan UEP-nya tadi masih dirasa kurang. Dukungannya dari pemerintah daerah nopo tau sakjane. Ini kados ngeten iki di Kota Kediri itu tidak seperti ini, Pak. Kulo sampai rasane nelongso, atiku rasane piye ngoten lho. Tapi kalau saya ceritakan di sini ya nggak mungkin ada solusi di sini. Harus saya ceritakan yang di sana kepada pimpinan saya. Saya ya matur, kita tuh cuma kalahnya penyambutan jurinya Radia Jenny Blas. Hukum saya kalah, Pak. Saya sudah tahu. Ternyata betul. Ketika kita tidak menyambut tamu dengan baik itu pasti hasilnya juga tidak maksimal. Kami menyadari itu dan kami menerima kekalahan yang kami alami, jadi tidak ada masalah. Sebenarnya satu dengan yang lain, kita ini sama-sama pemuda yang harus berkreativitas dan harus bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Kalau di Kota Kediri memang karena kota mungkin permasalahannya justru di pelayanan sosialnya itu makin tinggi karena banyak hal yang mungkin masyarakat kesulitan, misalnya mendaftar sekolah itu harus online. Kan banyak mereka yang tinggalnya agak di pinggiran kota itu fasilitas internet atau wifi-nya, kemudian laptopnya mereka belum mempunyai. Jadi teman-teman Karang Taruna berinisiatif membantu ibu-ibu yang mendaftarkan putra-putrinya sekolah. Itu termasuk poin yang tinggi dari penilaian kemarin. Kemudian masalah penanganan sosial yang lain, misalnya ODGJ, karena di sana ada posyandu jiwa. Jadi teman-teman ODGJ itu ketika sudah diobatkan diberikan kegiatan karena pendamping anjing. Karena ternyata setelah COVID ini jumlah ODGJ-nya meningkat tajam. Kalau di perkotaan itu orang gampang stres lagi karena tekanan ekonomi, sehingga terus gak ngerti maneh kudu piye menghadapi kehidupan yang semakin berat. Beras semakin larang, lombok ya larang. Jadi tingkat stresnya makin tinggi. Dan yo tidak perlu malu, memang ODGJ-nya banyak di Kota Kediri ya, karena kondisi ekonomi, kondisi persaingan di perkotaan itu makin ketat sehingga sulit mendapatkan pekerjaan. Makanya kalau tidak punya kreativitas ya akan mati, jalan di tempat akhirnya mati, dan yaitu tadi mengalami stres. Pendampingan ODGJ ini karena arahnya kalau dari Kementerian Sosial memang harus kembali kepada keluarga. Jadi apapun kondisinya, keluarganya harus tetap bersedia ngopeni, didampingi dinas sosial. Karena memang minum obatnya harus seumur hidup. Dan rata-rata mereka berumur panjang karena kan mereka no problem ya, gak mikir apa-apa. Jadi usianya panjang. Yang ngopeni sampai mati. Yang ngopeni itu mati disian karena capek, yang
sakit itu berumur panjang ya karena itu tadi mereka tidak berpikir yang berat-berat. Ya, nyatanya yang ODGJ juga nggak ada yang kena COVID gitu. Di Kota Kediri betul wonten Pak ODGJ yang kena COVID. Karena apalagi mereka yang ngerusuk-ngerusuk di pasar, yang keliling-keliling di jalan itu kan mereka selalu terkena panas. Jadi mereka tidak ada yang COVID karena dari catatan tidak ada yang ODGJ COVID. Itu salah satu yang dilaksanakan teman-teman di Karang Taruna di Desa Ngampel, Kota Kediri. Nanti kami ingin melihat sekilas saja, melihat teman-teman yang ada di sini kegiatannya seperti apa. Semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan pengalaman, bisa mendapatkan tambahan ilmu supaya bisa diterapkan ketika nanti kembali ke Kota Kediri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yesus Sudiono dari Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, sebagai penggerak wirausaha muda. Kegiatan saya meliputi pendampingan industri kreatif penggunaan sumber daya manusia sebagai sarana pelatihan usaha. Saya mempunyai usaha binaan industri kopi, helm, cover jok motor yang juga dapat menyerap tenaga kerja di desa. Kegiatan saya ini bisa dirasakan manfaatnya lebih dari 200 orang. Upaya Karang Taruna sudah memproduksi helm, ya. Terus pemasarannya online. Ini alatnya sederhana sekali. Di luaran ini mereka menjual semua hasil-hasilnya. Ini patut ditiru, patut dicontoh dan tempat ini. Saya terkarang ketika kalian. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yesus Suryono. Saya sebagai Ketua Karang Taruna Trisula, Desa Padangasri, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Mukadimah dari ingkang ajeng, yang terhormat seluruh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Karang Taruna yang hadir pada siang hari ini. Tentu selamat datang kembali di desa tercinta kami. Dan selamat datang juga di Kabupaten Mojokerto yang mempunyai banyak potensi. Di antaranya ada potensi peninggalan sejarahnya dari Kerajaan Majapahit hingga potensi wisata desa yang ada di Kabupaten Mojokerto. Tentu di landasan ini adalah kita menggerakkan bagaimana pemuda Karang Taruna baik di desa maupun di kecamatan kita mengangkat potensi lokal desanya masing-masing. Nah, seperti yang mutunya Karang Taruna sesuai Permensos, jiwa Karang Taruna yaitu taat, tanggap, tanggung, tulus, tandas, tangkas, dan terampil. Tentu ini adalah semua bentuk kegiatan yang ada di Karang Taruna Trisula Desa Padangasri ini. Tentu untuk menjalankan roda organisasi kita perlu memetakan peta wilayah, karena di Desa Padangasri itu kita mempunyai 3 dusun, yang diantaranya ada dusun Padangan, ada dusun Padangasri, ada dusun Kerambut, di mana jumlah produktifnya generasi muda di Desa Padangasri yaitu total 1.332. Ini adalah potensi yang bisa kita maksimalkan tentu untuk menjalankan roda organisasi Karang Taruna ini. Nah, ini adalah bentuk persentase dari Karang Taruna Trisula. Seharusnya kalau Karang Taruna di desa itu bisa berkumpul, namun karena waktu yang hari
efektif. Banyak yang kerja, banyak yang sekolah juga. Jadi yang hadir adalah pengurus hariannya saja. Mohon izin. Ini adalah struktur. Tentu kita mempunyai struktur yang bisa menjalankan organisasi dan sesuai bidangnya masing-masing. Karena kita mempunyai bidang, misalnya di web, kita ada teman yang di UR-nya masing-masing. Saya persingkat Bapak, biar nanti diskusi interaktifnya semakin maksimal. Nah, ini adalah fasilitas yang bisa dimaksimalkan di desa kami. Di antaranya ada gedung futsal, ada lahan pertanian. Kalau kita menyebut itu P4S, di mana generasi muda di sini kita belajar tentang pertanian. Namun kalau saya berbicara dari Kediri, nah ini juga pertaniannya juga saya lihat cukup menarik, karena saya beberapa mengikuti di P4S-nya Kediri, cuman belum tahu dari kota atau kabupaten. Ada gedung sekretariat kami yang berlokasi dekat dengan gedung futsal, ada taman baca, dan ada lapangan sepak bola dan lapangan bola voli. Ini adalah salah satu dari program kerja kami. Tentu program kerja Karang Taruna itu secara garis besar hanya hidup ketika Agustus. Nah, ini yang tergambar secara besar. Karang Taruna itu hanya hidup di ketika Agustus. Namun kita berkomitmen, Karang Taruna kami selalu mempunyai rencana kerja yang bisa kita maksimalkan untuk mengaktifkan kegiatan para pemuda yang ada di desa. Di antaranya ada kegiatan keagamaan seperti yang disampaikan Bapak Kepala Desa tadi. Kita ada anggota Izari yang selalu kita gandeng, di mana Izari itu adalah anggotanya juga para pemuda. Ada pelatihan ini kita juga menggandeng beberapa organisasi yang lain ataupun dari pemerintah Kabupaten Mojokerto yang memfasilitasi untuk kegiatan pelatihan. Ada P4S itu di pertanian, ada seni budaya seperti yang ditampilkan awal. Jadi ketika pengumuman dari provinsi tinjau lapangan itu kemarin hanya 3 hari kalau tidak salah. Jadi teman-teman itu ya langsung gerak cepat bagaimana kita memaksimalkan dalam penyambutan yang bisa kita lakukan. Di antaranya kemarin ada tari, ada seni bandengan, ada isari. Dan juga kebetulan waktu pengumuman saya juga belum pulang, saya di Jakarta masih memperjuangkan atas nama Karang Taruna di Pemuda Penggerak Wirausaha Muda dari Kemenpora. Jadi masuk 10 besar di nasional. Ada kegiatan posyandu remaja, ada digital marketing, ada paringi, ada pendampingan UMKM dan olahraga dan rekreasi. Nah, di dalam digital marketing ini tentu ini adalah yang kita terapkan pada rekan-rekan Karang Taruna, di mana bisa memanfaatkan potensi lokal desa yang ada. Jadi kita mengajarkan ke generasi muda itu untuk berjualan online secara gratis, dan iklannya ibarat kalau kita iklan itu nomor 1 yang dicari orang yang ada di Google. Nah, ini yang kita terapkan di digital marketing. Ini adalah PPKS dan PSKS, di mana kita juga selalu bekerja sama dengan tenaga DKSK, dengan PKH, kita selalu bersinergi. Tentu ini adalah bentuk kegiatannya. Untuk santunan anak yatim, kita selalu melaksanakan ada 2. Yang di Padang Asri itu ada 1 pon dan santunan anak yatim non panti. Dan bahkan di desa kami juga ada LKSA. Kebetulan di bawah
naungan Bapak Kepala Desa, ada bimbingan pranikah hingga konseling PPA. Nah, ini adalah kegiatan yang selalu dilakukan teman-teman pemuda, yaitu kegiatan UKS, usaha kesejahteraan sosial, di mana kita juga bersinergi atas kuatnya usaha ekonomi produktif. Di mana UKS ini kita juga memberdayakan kepala rumah tangga perempuan atau ibu-ibu, dan kita juga memberdayakan disabilitas. Di antaranya di sini ada tunarungu, karena potensi dari pengurus harian kami juga ada yang membidangi yang ahlinya di disabilitas, maka kita juga menggandeng teman-teman yang mempunyai potensi. Dan ada pemberdayaan yatim piatu. Nah, di industri helm ini adalah salah satu terobosan kami, di mana bisa memberdayakan teman-teman pemuda, khususnya yang yatim piatu. Bahkan ini juga ada yang masih usia sekolah. Jadi misalnya dia sekolahnya pagi, maka siangnya itu dia bekerja dan ditampung di industri helm ini. Dan juga sebaliknya, kalau dia sekolahnya siang, dia pagi bekerja. Ini juga adalah sinergitas antara pemuda dengan ranting NU, di mana kita mengumpulkan koin-koin. Jadi kita membentuk ada pokja setiap dusun dan di RT masing-masing. Maka generasi pemuda ini kita ikutkan untuk mengakomodir dari setiap koin. Dan alhamdulillah, seperti yang disampaikan Bapak Kepala Desa, dari hasil teman-teman Karang Taruna ini juga dapat membeli tanah, dan sekarang proses pembangunan gedung ranting NU. Tentu berjalannya organisasi tidak lepas dari dukungan pemerintah desa. Ini adalah bentuk dukungan yang dari desa kepada Karang Taruna setiap tahunnya. Kegiatan rekreatif, ya. Tentu kita menciptakan terobosan baru karena di sini ada eranya digital. Maka bagaimana kita membentengi generasi muda biar tidak main HP terus? Solusinya adalah kita mencetuskan Parini pada Nasri ingin berbagi, di mana di sini kita juga memberikan bimbel gratis kepada generasi muda dan tempat bermain tanpa HP. Ini juga terpusat di lokasinya di gedung sekretariat berserta kalau di desa kami itu terkenal sport centernya. Jadi di sana ada lapangan futsal, ada bulu tangkis, ada bola volinya. Jadi include di area sini semua. Dan untuk rumah kompos ini adalah seperti yang disampaikan, karena eranya adalah petani milenial, maka kita bagaimana belajar bersama di generasi muda ini untuk mengetahui potensi pertanian di masa depan. Ada sanggar tari, ada kegiatan olahraga. Mungkin sama di setiap Karang Taruna manapun pasti akan melakukan hal yang semacam ini. Dan ini fasilitas yang bisa kita gunakan. Selanjutnya ada kegiatan kesenian. Kita ada seni tari, ada bandengan, ada isari, ada hapsi. Ini yang lebih ke shaker ya, kalau teman-teman pemuda. Dan kegiatan spiritual sama, kita selalu bersinergi di kegiatan yang sifatnya PHBN atau PHBI, di mana tidak lepas dari kegiatan para pemuda juga yang ikut andil melaksanakan kegiatan tersebut. Ini adalah kegiatan event yang setiap tahun kita lakukan. Kita juga melakukan kegiatan upacara bendera. Kalau mungkin secara luas upacara bendera itu hanya dilakukan misalnya di kecamatan, di pemerintah kabupaten, tapi kita di desa kami melalui Karang Tarunanya kita membuat kegiatan upacara bendera 17 Agustus itu sendiri. Setiap tahun kita melaksanakan. Ada gerak jalan, ada pembinaan pemuda bidang wawasan kebangsaan. Tentu ini adalah
langkah juga bagaimana kita membentengi generasi muda di penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Ada pelatihan kepemimpinan. Ini kegiatan seni budaya kami. Ada program penanganan perselisihan. Ini dengan Bapak Kepala Desa, dengan Babinsa, Babinkamtibnas juga. Nah, ini adalah yang tidak lepas dari Karang Taruna, karena kita juga mempunyai rantai koordinasi yang jelas. Maka setiap organisasi di sini kita koordinasinya juga sama Bapak Kepala Desa hingga dengan OPD terkait, sama dinas sosial. Ibarat bapaknya kan di sini. Ini adalah kegiatan kerjasama atau sinergitas dengan pilar-pilar lainnya. Ada PKH, ada 3SK, ada Tagana. Nah, di mana ini kemarin yang di musim kemarau, itu juga dihadiri Ibu Gubernur, Ibu Bupati. Ada BUMDes, karena di desa kami juga memiliki BUMDes. Ini kita juga menyertakan Karang Taruna. Jadi pengelolanya juga Karang Taruna. Maka hasil dari usaha ini juga ada feedbacknya ke Karang Taruna. Jadi tidak mengacu pada anggaran dana desa ataupun yang lainnya, tapi kita juga ada sub unit usahanya. Tentu di Desa Padang Asri banyak potensinya, baik dari industri kecil hingga menengah. Maka tentu di sini adalah bentuk kerjasama dan kemitraan kami untuk menyalurkan bakat dan minatnya generasi Karang Taruna di bidangnya masing-masing, seperti bengkel las sampai dengan bengkel mobil. Di sini alhamdulillah potensi desa kami, saya bisa mengakui sangat kompleks dan lengkap. Maka ini adalah potensi yang bisa kita maksimalkan. Ini penghargaan dan inovasi kami. Nah, ini ada mesin sangrai. Nah, ini teknisinya yang membuat dulu dari teman-teman Karang Taruna. Ada pertanian, ada kampung marketer, ya, dimana untuk mempromosikan produk uang yang ada di Desa Padang Asri. Ada kreativitas kami, pemberdayaan ekonomi. Nah, ini kita selalu menggandeng dengan pemerintah daerah, di mana ada pelatihan yang bisa kita kerjasamakan atau kita datangkan di desa. Salah satunya ini adalah pelatihan MTU atau Mobile Training Unit, di mana dari Dinas Tenaga Kerja itu datang ke desa kami dan melatih pemuda untuk sub kejuruan menjahit. Ini bisa dimanfaatkan, saya kira bisa di seluruh kabupaten kota. Nah, hasilnya dari teman-teman ini bisa kita salurkan bekerja di industri helm misalnya, industri job, karena di sini adalah industrinya juga membutuhkan tenaga penjahit. Maka dari hasil pelatihan ini nyambung, jadi ada sustainable-nya. Jadi tidak hanya pelatihan selesai hilang, maka kita mencari potensi yang bisa kita manfaatkan jangka panjang. Ada juga produk webnya. Ini adalah juga yang diproduksi sama teman-teman pemuda yang ada di Desa Padang Asri. Ada pameran, karena kalau kita hanya memproduksi tanpa ada pameran, tanpa ada mengenalkan produk, kita tidak akan dikenal. Nah, salah satunya kita mengikuti event yang ada di kabupaten ataupun kegiatan yang lain. Mungkin itu sekilas apa yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dekatnya mungkin bisa kita sharing session, karena lebih enak ketika kita bisa cerita atau bisa bertukar pikiran. Karena saya juga tertarik ketika dari Karang Taruna Kota Kediri itu membuat suatu program yang dimana untuk pendaftaran sekolah, ya, itu kayaknya bisa kita
tiru juga kita adopsi juga di sini, karena banyak orang tua yang gaptek, kesulitan, maka mungkin ini bisa kita adopsi juga itu. Mungkin dari saya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kita. Yang kedua, terima kasih juga atas sambutannya yang sangat hangat kepada kita. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan pula. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami melihat di Karang Taruna Trisula ini kreativitasnya banyak sekali, khususnya yang terkait dengan usaha ekonomi produktif. Mungkin langsung saja, kalau terkait ekonomi berarti ada peningkatan dampaknya keuangan sampai sebesar berapa juta, mungkin seperti itulah. Jadi dampaknya itu sesignifikan apa kepada kas Karang Taruna Trisula. Tentu ini membuat kita biar tergerak, dan terus terang ketika penilaian kemarin di Kota Kediri, kita ini masih nol untuk terkait usaha ekonomi produktif yang bisa menyumbangkan kas ke Karang Taruna. Itu saja. Matur suwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk Karang Taruna, memang yang paling besar kita dari BUMDes, ya. Kita sinergitasnya dengan BUMDes, dan itu kita mampu 1 tahun itu mendapatkan 40 juta. Jadi tetap kita ada persentasenya. Jadi kita di 30%-nya juga masuk di kegiatan Karang Taruna, dan itu untuk menghidupi Karang Taruna. Namun perlu diketahui juga, karena di Karang Taruna desa kami itu mempunyai unit, ya, karena kita mempunyai 3 dusun, ada dusun Padangan, Padang Asri, dan Ngerambut. Dan di dusun Ngerambut dan di desa di dusun Padang Asri ini juga tidak bergantung pada pendapatan kita. Jadi ada sosialnya juga ataupun kas, dan itu setiap tahunnya bisa mencapai 7 juta. Itu untuk unitnya masing-masing per dusun, ya, per dusun. Untuk usaha kita ada di cover job. Mohon maaf, ya. YouTube juga sih. Oh, di WhatsApp kayaknya. Ya, saya lanjut, ya. Kita di usahanya itu ada di cover jok motor, ada di ya di helm. Dan ini ya. Dan di lapangan futsal. Nah, kalau dulu kita juga ada Perstasok, cuman sementara masih kita cut, ya, kita masih mati suri. Nah, dan yang untuk setiap harinya itu ada di cover jok motor sama di helm. Dan ini kita bekali teman-teman Karang Taruna itu juga di marketingnya. Jadi mereka juga bisa berjualan sendiri dan bisa di Karang Taruna juga. Mungkin itu, monggo bisa kita sharing session lagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang kami hormati Bapak Ibu dan juga teman-teman Karang Taruna yang hadir pada siang hari ini. Ya, terima kasih Mas Neto untuk penjelasannya yang luar biasa. Sebelumnya kami ucapkan selamat atas prestasi yang sudah diraih. Ini pertama kali langsung juara ya Mas ya, sama Mas. Di Kota Kediri pun juga seperti itu. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan lomba pilar sosial itu kedua kalinya sebenarnya, kedua kalinya.
Yang pertama kita hanya masuk 6 besar, dan pada waktu itu tidak ada harapan, jangan harapan tidak ada Mas. Jadi alhamdulillah di kedua ini kita masuk 3 besar dan alhamdulillah di posisi ketiga. Sebenarnya dukungan dari pemerintah itu sama sebenarnya. Di Kota Kediri pun juga sebenarnya dukungannya itu juga baik. Seperti contoh yang sekarang ini kita saksikan bersama, Dinas Sosial itu selalu mengajak kita, selalu mendukung kita untuk kemajuan dari Karang Taruna sendiri. Bahkan pemerintah kota sendiri sebenarnya juga memang di awal-awal kita berdiri itu dukungan itu penuh Mas. Kita diberikan dana hibah dan itu memang untuk kepentingan Karang Tarunanya di Kota Kediri itu besar. Cuma memang ini mungkin karena ya kita bisa tahu ya adanya kepentingan-kepentingan yang mungkin di luar. Jadi akhirnya di akhir-akhir inilah kita agak terpuruk. terpuruk. Jadi kemarin tuh posisinya waktu lomba kebetulan beliaunya Bapak Wali Kota Kediri beserta jajaran Kepala Dinas Sosial dan sebagainya itu sedang ada di kota Mas, di Jogja kalau nggak salah kemarin. Makanya ada acara di luar Jogja. Apa? Akhirnya memang pada saat lomba ada itu penyambutan kita kurang maksimal sehingga kami pun menyadari, wah kalau seperti ini sudah nggak ada harapan, nggak ada harapan karena memang tahu Mas kita posisi seperti apa. Kemudian kita juga melihat pada waktu itu presentasi dari Trisula sendiri itu luar biasa. Kami sangat mendukung dan mengapresiasi betapa program-program yang sudah dijalankan sama teman-teman Trisula ini luar biasa dan berdampak sekali. Nah, ini alhamdulillah ke depan mungkin nanti kita juga akan tingkatkan juga. Dan tadi juga ada disampaikan dari Dinas Sosial bahwa memang ternyata Trisula sebelum lomba ke Jawa Timur itu sudah harus lomba di tingkat Kabupaten Mojokerto dan ini belum kita laksanakan Mas. Jadi ini salah satu yang mungkin nanti jadi pembelajaran buat kita ke depan. Kita akan tiru bahwa memang harus ada persiapan sebelum memang menuju ke tingkat Jawa Timur sehingga apa? Sehingga persiapan kita benar-benar maksimal. Benar kita kemarin administrasi bagus, tapi ternyata persiapan di lapangannya kurang. Nah ini menjadi pembelajaran buat kita. Dan ini terima kasih sekali untuk teman-teman di Trisula juga Dinsos Kabupaten Mojokerto karena sudah mengisi kami untuk kedepannya lebih baik lagi. Mungkin begini Mas, yang menarik dari kami ini kan ternyata di Desa Padang Asri ini banyak sekali pemuda-pemudanya yang tertarik mengikuti Nah, beda dengan di kota. Di kota itu kalau nggak dipaksa itu nggak bisa Mas, karena kepeduliannya itu juga setengah-setengah. Jadi nggak bisa maksimal. Beda memang kalau di daerah desa kayak gitu. Nah ini mungkin saya mau tanya, apakah di Trisula ini di Desa Padang Asri ini ya, kan kita sudah tahu ya Mas adanya peraturan-peraturan tentang Karang Taruna, bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita belajar untuk sistematis dalam administrasi. Nah ini kira-kira ini sama nggak sih sama yang di kota gitu? Kira-kira bagaimana kepedulian dari pengurus-pengurus ini dalam mempelajari aturan ADART-nya Karang Taruna, atau mungkin apakah teman-teman ini paham gitu terkait dengan ADART-nya Karang Taruna, organisasinya Karang Taruna, ataukah hanya kayak tadi Mas, karena Karang Taruna punya potensi sehingga bisa memperbaiki ekonomi akhirnya ikut-ikut aja. Nah ini mungkin bisa diceritakan Mas, kira-kira bagaimana? Karena jujur Mas, di kota itu mengajak pemuda untuk peduli dengan lingkungannya itu sangat-sangat sulit ya Mas ya, sulit sekali. Dan saya sangat tertarik. Nah ini bagaimana kira-kira kalau untuk kedepannya itu kalau misalkan nanti kita di kota itu bagaimana bisa mengajak teman-teman dari pemuda-pemuda ini untuk aktif kayak gitu. Mungkin itu dulu Mas yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Silakan, silakan. Baik, terima kasih ya. Saya izin menjawab ya kalau karena ini keterkaitan dengan pemerintah mulai dari pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintah desa. Ya. Perkenalkan saya Teguh Suraksono. Saya ini mewakili ketua kami. Saya di bidang pemberdayaan dan pengembangan SDM untuk Karang Taruna Surya Majapahit Kabupaten Mojokerto. Perlu diketahui bahasanya lomba ini memang pertama kali diikuti oleh Karang Taruna Trisula Desa Padang Asri. Ya. Dan ini memang kita maunya berproses, bukan penunjukan.
Kalau yang dulu-dulu yang mewakili Kabupaten Mojokerto atau mungkin di kabupaten atau di kota lain juga seperti itu. Ini adalah penunjukan. Artinya ketika ditunjuk akhirnya mereka ini sulapan. Nah, kita berproses dari mulai kita lomba Karang Taruna tingkat desa. Jadi kita desa dan kelurahan ya. Jadi di Kabupaten Mojokerto itu ada 299 desa dan 5 kelurahan. Dan semuanya ikut, bukan perwakilan kecamatan, tapi semuanya ikut. Dan alhamdulillah animo teman-teman Karang Taruna di Kabupaten Mojokerto juga sangat baik. Artinya mereka selama ini menyadari kalau Karang Taruna itu cuma hidup ketika di bulan Agustus. Karena bulan Agustus kaosnya pada nyebar tulisan Karang Taruna, tapi kegiatannya gerak jalan, tari tambang dan sebagainya. Tapi tidak mengarah pada bulan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pertanyaan bagaimana tadi untuk merangsang teman-teman Karang Taruna di desa. Kami di Karang Taruna Kabupaten satu-satunya Karang Taruna di Jawa Timur yang menunjukkan duklat juknis terkait dengan kelembagaan Karang Taruna. Ya, jadi semua kita keliling di 304 desa dan kelurahan itu untuk memberikan duklat juknis, jadi penyamaan semua terkait dengan teknis, baik administrasi, baik kegiatan dan lain sebagainya. Dan ini kita juga difasilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dan juga Bupati Mojokerto. Kita difasilitasi sama beliau. Jadi kita keliling dengan beliau. Kita keliling dengan Dinas Sosial, kita juga keliling dengan Bupati Mojokerto. Kemudian kita juga kegiatan kita bukan cuma terpusat di Dinas Sosial saja, ada di Keserang. Ya, ada di Keserang. Di Keserang juga punya kegiatan yang di situ mengikutsertakan teman-teman Karang Taruna. Kemudian di dinas-dinas yang lain, pada satu kesempatan kemarin kita juga melakukan capacity building untuk perwakilan semua Karang Taruna desa se-Kabupaten Mojokerto. Dan pada kegiatan itu Bupati mewajibkan semua OPD yang ada di Kabupaten Mojokerto ikut serta. Bahkan ngapunten, ketika kegiatan itu dilaksanakan semua OPD diabsen sama Ibu Bupati. Siapa yang nggak datang langsung hari itu juga dikonfirmasi. Termasuk dua untuk web dan juga untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna. Jadi semua OPD yang ada usaha ekonomi produksi yang berhubungan dengan Karang Taruna, Kabupaten Mojokerto membuka pintu selebar-lebarnya kepada Karang Taruna se-Kabupaten Mojokerto dengan catatan ada embrio usaha yang perlu diangkat. Artinya bukan dari nol. Katakan di desa itu Karang Taruna punya usaha apa, kayak misalnya Mas Neto ini punya usaha kopi. Nah, ini nanti akan dikerjasamakan dengan dinas-dinas terkait, baik di Sprindak ataupun dari dinas koperasi atau juga dari dinas sosial juga. Kemudian helm sekarang juga menjadi binaan dari dinas perindustrian dan perdagangan. Artinya kami yang ada di pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto ini memang berusaha menjembatani teman-teman Karang Taruna yang ada di desa. Nah, berawal dari sinilah akhirnya teman-teman Karang Taruna di desa ini semangat. Jadi ngapunten, sebetulnya kita juga agak keberatan kalau kita disebut kita juara karena kita disambut oleh penyambutan juri kita luar biasa. Mboten. Kita dari awal sudah berkomitmen dengan Ibu Bupati karena jadi bukan membuka lapangan kerja yang sifatnya di pabrik atau apa, enggak, tapi membuka lapangan kerja di desa yang mana itu bisa mengampu semua masyarakat, terutama pemudanya yang ada di desa masing-masing. Kalau kita ngomong pekerja atau karyawan di pabrik, berapa jumlah perusahaan yang bisa menampung pemuda di Kabupaten Mojokerto? Saya rasa itu juga keberatan. Perusahaan pun juga kesusahan kalau mau menampung semua pemuda di perusahaan. Akhirnya kita tambahan modal dengan memberikan penambahan modal, baik itu cashless maupun berupa hibah barang. Nah, ini yang kita laksanakan dan alhamdulillah. Jadi